Oke, pada video kali ini saya akan coba menyederhanakan teknik BBMA ya. Jadi eh, coba kita buat sesimpel mungkin sehingga tidak terasa ribet lagi ya, karena masih banyak di antara kita yang menganggap teknik BBMA ini ribet gitu ya. Jadi kita buat sesimpel mungkin. Coba ini kita buang dulu semua indikator. Jadi supaya nanti kita lihat, kadang-kadang karena terlalu banyak garis, terlalu banyak indikator sehingga kita bingung ya. Jadi coba kita masukkan satu-satu indikatornya sehingga kita tahu fungsi dan kegunaan masing-masing ya. Yang pertama kita masukkan dulu indikator Bollinger Band, karena ini adalah indikator utama dari teknik BBMA sebenarnya ya. Bollinger Band ini terdiri dari tiga pita ya, tiga garis, low BB, mid BB, dan top BB, atau ada juga yang menyebutnya lower band, middle band, dan upper band ya. Oke, jadi sekarang yang tengah ini adalah mid BB. Sebenarnya ini adalah moving average periode 20 ya. Ini adalah MA20 simple moving average periode 20 atau SMA20. Yang mana fungsinya adalah sebagai support dan resisten ya. Coba kita buat untuk membuktikan bahwa mid BB ini adalah MA20 ya. Kita buat indikator moving average periode 20, simple ya, mudah. Kemudian ini kita ubah jadi warna hitam. Nanti mid BB akan ditutupi oleh SMA20 ini ya. Coba kita cek. Nah, berarti kan sama ya. Jadi mid BB ini sebenarnya adalah moving average periode 20 ya. Jadi secara teori top dan low BB ini adalah standar deviasi dari MA20 ya. Jadi dengan kata lain, top BB dan low BB adalah boleh dikatakan semacam range harga ya, range harga dari penyimpangan dari MA20 ini ya, kira-kira seperti itu ya. Pada prinsipnya cara kerja Bollinger Band ini adalah kalau dia ada candle menembus ke atas mid BB, karena ini tadi kita anggap sebagai moving average ataupun yang berfungsi sebagai support resisten, maka ini boleh dianggap sebagai pembatas ya, pembatas tren. Ketika harga bergerak ke atas menembus mid BB, maka pada time frame ini ya, di time frame ini saja trennya berubah dari tren turun menjadi tren naik ya. Oke, jadi dalam BBMA signal untuk entry itu ada tiga ya. Yang pertama namanya CSAK, yang kedua namanya CSM atau candlestick momentum, dan yang ketiga namanya MHV ya. Jadi kita lihat dulu di sini, CSAK itu sebenarnya candle yang menembus dari bawah ke atas. Ini contohnya mid BB
maka ini disebut CSAK buy. CSAK itu singkatan dari candlestick arah kukuh ya. Jadi ini disebut CSAK. Kemudian apabila candle close di luar BB seperti ini, di luar top BB, artinya dia break top BB, ini disebut dengan CSM, candlestick momentum ya. Jadi ini dua jenis candle yang menjadi signal yang bermaksud setelah ini akan ada peluang untuk entry ya. Ini CSAK, candlestick menembus mid BB. Kalau dia menembusnya dari bawah ke atas disebut CSAK buy. Kalau menembusnya dari atas ke bawah disebut CSAK sell. Sama juga dengan momentum. Kalau menembusnya top BB ke atas disebut momentum buy. Kalau menembusnya ke bawah, ini contohnya, ini disebut momentum sell. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi di sini sudah ada, kita lihat signal CSAK, CSM, ini juga CSM. Jadi 3 contoh ini kita buat ya, kita ambil contoh. Kemudian kalau dengan Bollinger Band saja, prinsipnya ketika ini tembus ke atas maka kita ambil posisi buy. Stop lossnya tentu saja di bawah CSAK ini, begitu ya. Kalau dia ada candle momentum, kita ambil buy, stop lossnya di bawah candle momentum. Itu secara indikator tunggal Bollinger Band saja. Akan tetapi dalam teknik BBMA ini sesuai pengalaman ya, mungkin yang menemukan indikator ini Om Ali sudah melakukan banyak uji coba mungkin, maka ditambahkan satu buah indikator untuk entry, tempat entry ya. Kalau misalnya seperti ini ada CSAK buy, maka untuk entry kita perlu menunggu koreksi kembali ke MA 5 dan 10 low. Oke, kita input di sini indikatornya. Moving average periode 10, berat linear, apply to low, makanya disebut dengan MA 10 low ya. Kemudian ini coba kita ganti warnanya jadi warna ini ya. Oke, ini sudah kita lihat ya. Coba kita perkecil supaya tidak sama dengan Bollinger Band ya. Ini kita buat 2 pixel saja. Jadi di sini sudah kita lihat ya. Ini adalah MA 10 low. Kemudian kita tambah lagi satu lagi MA 5 low. Nah, ini dia. Jadi ini adalah tempat entry buy. Ya, sederhananya seperti itu teknik BBMA ini. Ketika ini sudah ada candle arah CSAK buy, maka kita menunggu harga ini menyentuh ataupun koreksi ke MA low. Berarti kalau dalam kasus ini di sini ya. Jadi kita buy-nya di sini. Oke. Kemudian ini nanti memang akan ada lanjutan, yaitu disinilah fungsi konfirmasi multi time frame ya. Jadi nanti ini yang perlu dikonfirmasi secara multi time frame. Tapi untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas bagaimana caranya. Dalam satu video ini Anda sudah harus paham BBMA basic ya. Untuk multi time frame nanti kita bahas di lain waktu ya, untuk konfirmasi. Jadi sekarang kita melihat cara kerjanya saja dulu. Berarti ketika ada candle arah buy ataupun CSAK buy, maka tunggu di MA 5 10 low di sini ya. Ketika ada momentum buy, maka tunggu di MA 5 10 low untuk buy di sini ya. Jadi fungsi dari MA 5 10 low ini adalah tempat untuk buy. Tapi bukan berarti setiap harga menyentuh MA 5 10 langsung kita buy ya. Harus ada signalnya yang mendahului. Di sini CSAK ataupun candlestick momentum ya. Makanya ini disebut re-entry CSAK
artinya re-entry setelah ada CSAK. Ini disebut re-entry momentum, artinya re-entry setelah ada momentum ya. Jadi ini signalnya CSAK dan momentum, re-entry-nya di MA low. Oke. Coba kita lihat yang sell tadi. Ya, ini momentum sell. Maka untuk tempat entry sell kita butuh tambahan indikator, yaitu moving average periode 5 berat linear, tapi ini kita ganti jadi high ya, dan kita ubah warnanya. Jadi ini adalah MA high ya, yang baru kita pasang ini. Kemudian tambah lagi periode 10. Jadi ini yang warna apa namanya ini, agak-agak kekuning-kuningan ini adalah MA5 dan 10 high. Fungsinya adalah tempat untuk sell ya. Misalnya ini ada momentum sell, maka kita tunggu harga koreksi ke MA high. Di sini tempat sellnya ya. Jadi kebalikan dari re-entry buy tadi ya. Kalau buy kita ambil setelah ada signal CSAK ataupun CSM buy, masuknya di MA low. Kemudian kebalikannya untuk sell, setelah ada kemunculan CSAK sell ataupun candlestick momentum sell, tempatnya di MA high ya. Jadi mungkin dalam video yang singkat ini Anda sudah dapat gambaran. Inilah cara kerja BBMA sebenarnya ya. Oke, nanti bisa diperdalam lagi. Semakin banyak uji coba, semakin banyak kita melakukan, kita akan lebih paham. Akan tetapi bagi kita yang sudah lama menggunakan BBMA, kadang-kadang asas dasar ini, ataupun prinsip dasar ini sering kita abaikan. Padahal sebenarnya sangat sederhana untuk mendapatkan setup yang berkualitas ya. Kadang-kadang kita semakin lama trading, caranya semakin canggih-canggih, semakin aneh-aneh, sehingga probabilitasnya semakin menurun ya. Jadi itu gunanya kita buat video ini sebagai pengingat bagi yang sudah lama trading dengan BBMA, dan sebagai gambaran bagi yang masih menganggap teknik BBMA adalah teknik yang ribet ya, yang rumit ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.